keterpaksaan. Di zaman penjajahan Belanda terkenal dengan kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch telah menyengsarakan rakyat Indonesia karena hasil kerja paksa itu sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda dan merugikan kepada rakyat Indonesia pada waktu itu. Tapi kalau zaman sekarang ini janganlah terpaksa kerja, sebab kalau terpaksa kerja hasilnya tidak maksimal. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia karena dipaksa oleh PBB. Kalau PBB tidak mendesak dan memaksa Belanda, tidak akan mau Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Memang dipaksa itu sebenarnya kurang menyenangkan, tapi apa boleh buat? Karena bangsa Belanda pada masa lalu bangsa yang kejam kepada bangsa Indonesia. Ya, terpaksalah PBB campur tangan dan memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Orang jahat harus dipaksa. Begitu juga para koruptor harus dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Seberapa banyak uang yang dikorupsinya. Kalau koruptor tidak mengakui perbuatannya mengkorupsi uang, paksa terus sampai ia benar-benar mengakui kesalahannya. Kalau tidak diakui, kumpulkan bukti-buktinya dan saksinya, dan kalau terbukti korupsi jangan dikasih ampun, hukum saja 2 minggu dalam penjara, setelah itu langsung tembak mati. Begitu juga dengan kawin paksa. Kalau nggak cinta ngapain harus kawin? Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Buat apa menikah dengan orang yang tidak dicintai? Karena menikah dengan orang yang tidak kita cintai akan membuat permasalahan dalam rumah tangga, selalu terjadi pertengkaran, membuat hidup kita tidak bahagia. Tapi mudah-mudahanlah di zaman saat ini orang tidak terpaksa kawin. Dilihat orang menikah, dia ikut-ikutan menikah walaupun pekerjaannya belum ada. Mau kamu kasih makan apa anak orang nantinya? Menikahlah kalau sudah punya pacar, sudah ada pekerjaan, dan sudah cukup umur. Jangan menikah belum ada pekerjaan, apalagi tidak cukup umur. Kata terpaksa memang tidak mengenakan, tapi harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, apalagi dalam keadaan terdesak. Dalam kehidupan manusia, kata terpaksa sering dilakukan, seperti ketika ia dalam kesusahan karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Beras di rumahnya sudah habis, apalagi sembako yang lain sama sekali tidak ada. Uang limper pun tidak ada. Daripada ia mati kelaparan, terpaksa ia meminjam uang atau mengutang di kedai. Meminjam uang dan mengutang di kedai boleh-boleh saja, tapi ingat membayarnya. Selagi masih sehat, bekerjalah dengan baik, jangan malas-malasan. Karena orang yang malas, rezekinya akan jauh menghampiri. Jadi, orang yang tidak jujur harus kita paksa dia sampai mengakui kesalahannya. Orang yang baik, jangan kita paksa dia untuk berbuat kejahatan.
Orang jahat saja dipaksa untuk berbuat kebaikan. Kalau dia tidak mau berbuat baik, paksa terus dia berbuat kebaikan. Walaupun dia sudah dipaksa untuk berbuat baik, tetapi tidak bisa juga, terpaksalah kamu segera menjauh darinya. Dan tidak usah lagi dia dipaksa untuk berbuat kebaikan. Sebab percuma orang jahat dipaksa berbuat kebaikan, tapi tidak bisa juga dia berubah. Yang rugi dia nantinya. Yang penting kita sudah berusaha memaksanya untuk berbuat kebaikan. Hidup ini janganlah hanya karena keterpaksaan, tetapi harus dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Terpaksa dia kawin dengan wanita yang tidak dicintainya, akhirnya tidak bahagia. Terpaksa dia mencuri karena tidak ada lagi yang bisa dimakannya, dan pada akhirnya ia mati meninggalkan dosa. Terpaksa dia jual diri untuk mencari duit, tetapi ujungnya malapetaka dan dosa yang didapatnya di neraka. Terpaksa dia korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri. Terpaksa dia korupsi untuk berkaya diri, tapi pada akhirnya dia tidak mendapat keselamatan. Terpaksa dia memakai narkoba agar dia dikenal hebat, tapi pada akhirnya menderita sepanjang masa. Terpaksa dia berjudi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi pada akhirnya malah kehancuran yang didapat. Terpaksa dia meminum minuman keras agar dia dikenal jagoan, tapi pada akhirnya penyakit yang berbahaya akan menyerang tubuhnya. Oleh karena itu, hidup jangan karena keterpaksaan, tapi harus penuh dengan keikhlasan dan ketulusan hati.